Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali guys bersama gua si Wareng. Semoga Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, yang mengklik, yang menonton video ini, mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, gampang milik rezekinya, segala niatnya, hajatnya, cita-citanya mudah-mudahan dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Guys, kali ini guys, si Wareng akan berkisah guys tentang seorang kaya tapi pelit. Kaya raya tapi pelit. Gila ya, kaya pelit. Nah guys, orang tersebut sebut saja namanya Jainal. Pak Jainal mempunyai banyak usaha, limbah, kontraktor, dan juga Pak Jainal ini punya banyak kontrakan. Kontrakannya lebih dari 100. Bayangin ya, kalau satu pintunya 800.000 kali 100 udah berapa duit? Udah duit mulu. Pak Jainal ini istrinya sudah berangkat haji duluan. Sementara Pak Jainal dan anaknya yang sudah cukup dewasa, sebut saja namanya Baron, ini belum berangkat haji. Nah, rencananya Pak Jainal ini ingin pergi haji. Bersama dengan anaknya, yaitu Baron. Singkat cerita guys, di tahun 2018 Pak Jainal ini mendaftarkan dirinya bersama Baron anaknya untuk berangkat haji dan diterima, dan Pak Jainal ini harus menunggu selama 3 tahun. 2018 kan, 2019, 2020, 2021 Pak Jainal ini baru berangkat pergi haji. Singkat cerita, setelah mendaftarkan diri untuk pergi haji, Pak Jainal ini ya biasalah, seperti biasa, melihat perusahaannya, terus melihat segala kontrakannya, mengontrol semuanya. Namun Pak Jainal ini guys, dia seorang kaya yang sangat pelit. Ketika datang pengemis, ya nggak dikasih sama dia. Datang proposal apapun nggak dikasih sama dia. Pokoknya pelit lah. Ya paling kalau ngasihnya itu kalau lagi ada acara dangdut. Ini sangat royal kalau ada acara dangdut. Nyawer, banyak dia nyawer. Terus pokoknya nyawer lah. Nyawer artis gitu, artis dangdut. Nah, itulah. Tapi kalau ada yang datang minta sumbangan apa segala macam, itu nggak dikasih sama si Pak Jainal ini. Singkat cerita, setahun sebelum dia berangkat di tahun 2021 nih, di tahun 2020 tiba-tiba lagi nyawer Pak Jainal itu jatuh guys. Lagi nyawer, dia lagi nyawer artis ya, pakai duit gocapan, cepean gitu kan, jatuh mendadak. Plek. Nah, setelah itu dibawalah ke rumah sakit sama orang di situ. Ternyata Pak Jainal ini tiba-tiba stroke guys. Mulutnya nyon, tangannya gini nih. Tangannya nggak bisa gerak, tangannya begini sebelah. Ini sebelah hidup, kakinya sebelah lagi juga sama. Rada-rada kemper. Dia nggak bisa menggunakan tangan kanan dan kaki kanannya. Mulutnya rada miring begini guys, mulutnya guys. Nah, singkat cerita, setelah berobat di rumah sakit, ya, akhirnya dokter pun memutuskan Pak Jainal ini pulang. Pulanglah Pak Jainal, dan dia hanya bisa di kursi roda. Dia tidak kemana-mana, hanya bisa di kursi roda. Ya kalau makan itu kadang sulit, dia lebih banyak minum susu. Itu Pak Jainal. Akhirnya ditanyalah sama istri dan anaknya nih, si Baron. Yang bahannya si Baron ini berangkat sama Pak Jainal. Ayah, kata istrinya, ayah, besok sebentar lagi
ayah akan berangkat haji di tahun 2021. Sebentar lagi nih ya, bagaimana? Apakah ayah tetap berangkat dengan kondisi fisik yang seperti ini atau gimana? Ngomongnya rada susah. Pada intinya, ayah tetap berangkat. Aduh ya, udah lebih baik batalkan aja lah. Nggak usah pergi haji, batalkan saja, kata si Baron. Enggak, Baron, nggak bisa, Baron anakku, nggak bisa, katanya gitu. Kita berdua harus berangkat, Baron harus membantu ayah ya, katanya gitu kan. Nah, singkat cerita, karena Pak Jenal sangat bersikeras, bertekad, niat ingin pergi haji, akhirnya tibalah waktunya Baron dan ayahnya Pak Jenal yang sedang stroke itu berangkat. Singkat cerita, di tahun 2021 berangkatlah Baron bersama ayahnya alias Pak Jenal ini untuk menunaikan ibadah haji. Di dalam pesawat, ayahnya Pak Jenal ini ngomong sama Baron, Baron, kamu harus sabar ya, nunggu ayah. Kamu harus sabar bantu ayah dalam pelaksanaan haji ya nak, kata gitu. Iya ya, tenang aja ya, Baron akan bantu ayah. Kapan lagi Baron berbakti kepada ayah kan? Ini waktunya, apalagi kita ke tanah suci ya. Iya Baron, kamu memang anak yang baik, kamu anak yang soleh. Ya mudah-mudahan kita setelah dari Mekah kita diampuni dosa-dosa kita ya Baron ya. Ayah pun rela bila ayah mati di tanah haram, bila ayah mati di Ka'bah. Begitu kata ayahnya si Baron. Singkat cerita, sampailah di Mekah ya, mereka ini melaksanakan haji, rukun-rukun haji semuanya dilaksanain. Itu bapaknya si Baron, ayahnya si Baron ini selalu dibantu sama si Baron, dipapah, digendong sama si Baron. Singkat cerita guys, setelah hari terakhir di mana para jamaah haji akan berpisah dengan Ka'bah dan tanah haram, ini Pak Jenal berdoa guys, berdoa karena mau berpisah dengan tanah Mekah, tanah haram, tanah suci, dengan Ka'bah. Dia berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Saya janji ya Allah, kalau saya nanti sembuh penyakit saya akan menjadi orang baik, saya akan bersedekah, saya akan bantu fakir miskin, saya akan bantu semuanya dengan harta kekayaan titipanmu kepadaku ya Allah. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah seperti dulu ya Allah, katanya gitu kan. Nah, berdoa, masih berdoa terus, ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Aku sering nyawer dangdut, tapi aku tidak pernah memberikan infak sedekah buat masjid, pesantren, anak yatim, fakir miskin ya Allah. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan penyakitku ya Allah. Ya Allah. Terus berdoa sambil meneteskan air mata. Pada saat dia berdoa guys, datang tiba-tiba anak kecil memakai kain ihram. Anak kecil ini mendatangi Pak Jenal yang sedang berdoa. Di sampingnya itu Baron anaknya. Lalu anak kecil itu menepuk pundak Pak Jenal. Dalam bahasa Arab ngomongnya. Pak Jenal kayak orang ngerti. Sama gue kayak yang cerita orang ngerti. Ya bahasa kita lah, kita terjemahkan dengan bahasa kita.
Pak, sepertinya Bapak membutuhkan ini, kata anak itu. Dikasih air jam-jam pakai botol. Air jam-jam ya botolnya ukuran segini lah botolnya. Dikasih sama anak yang tiba-tiba datang itu. Minum ya Pak, minumnya harus di sini, jangan sampai dibawa keluar. Kalau bisa dihabiskan. Lalu Pak Jenal pun mencium tangan anak itu. Terima kasih ya Dek, terima kasih ya, terima kasih ya, syukron, jazakumullah khairan kasiro, katanya gitu. Lalu setelah berdoa selesai, Pak Jenal meminum air zam-zam yang diberikan oleh anak itu. Diminum sama dia kan, memang cuacanya juga lagi panas. Sampai air itu habis tak berasa. Lalu botolnya pun dikasih ke anaknya, ada sisa dikit, anak minum sisanya. Lalu setelah itu Baron, sudah ya, jamaah yang lain ya sudah meninggalkan kita, ayo nanti kita ketinggalan jamaah yang lain. Akhirnya tiba-tiba keajaiban itu ada guys, yang tadi dirasakan sama Baron dan juga Pak Jenal sendiri. Pak Jenal langsung berdiri selayaknya orang nggak sakit biasa gitu. Pak Jenal langsung berdiri dan berjalan. Baron pun tak menyadari hal itu, bahwa ayahnya kok bisa jalan, nggak menyadari hal itu. Dan setelah keluar dari tanah haram, barulah si Baron sadar, ayah, kok ayah bisa jalan? Lah, ayah sembuh ya, ayah sembuh. Lalu setelah menyadari, Pak Jenal pun sujud syukur dan berjanji, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa-doaku ya Allah. Ya Allah, aku berjanji suatu saat aku akan ajak tetanggaku yang miskin untuk datang menjadi tamumu ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi guys, Pak Jenal alhasil setelah berdoa di hari terakhir di depan Ka'bah, tiba-tiba datang anak kecil dan dikasih minum air yang nampaknya seperti air jam-jam itu. Tiba-tiba setelah itu Pak Jenal sembuh. Lalu setibanya di tanah air, betapa bahagianya istri dari Pak Jenal. Betapa bahagianya saudara-saudara Pak Jenal menyambut Pak Jenal yang waktu dia berangkat itu memiliki penyakit stroke. Namun setelah kembali dari Masjidil Haram, setelah kembali dari ibadah haji, dia bugar, fit seperti dulu lagi. Dan berubah, yang tadinya Pak Jenal ini suka nyawer, sekarang enggak. Yang tadinya Pak Jenal pelit, sekarang sama anak-anak kecil, anak yatim, orang-orang tua, Pak Jenal selalu berbagi. Dan pada masanya ada dua tetangganya yang diberangkatkan haji dan umroh oleh Pak Jenal. Ya, singkat cerita, Pak Jenal yang tadinya pelit, orang kaya yang medit, yang koret, pantat kuning, ya goji. Nah, Pak Jenal setelah berdoa, setelah melaksanakan ibadah haji, akhirnya Pak Jenal pun menjadi orang yang dermawan dan suka memberi, berbagi kepada sesama. Oke guys, demikianlah kisah Pak Haji Jainal. Mudah-mudahan ada hikmahnya untuk si Wareng dan untuk kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf bila mana banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.